Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi inflasi. Apa itu inflasi? Dalam ilmu ekonomi, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus atau kontinu, berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihannya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Selanjutnya ada tujuan dari inflasi. Inflasi bertujuan untuk mengukur dampak keseluruhan perubahan harga pada serangkaian produk dan jasa yang terdiversifikasi. Hal ini memungkinkan adanya representasi nilai tunggal dari kenaikan tingkat harga barang dan jasa dalam suatu perekonomian selama waktu tertentu. Apa sih penyebabnya dari inflasi ini? Penyebab inflasi adalah jumlah uang yang beredar meningkat sehingga harga barang ikut naik. Kebijakan moneter yang longgar membuat beredaran uang terlalu besar dibandingkan ukuran perekonomian. Dengan banyaknya uang yang beredar, nilai unit mata uang akan berkurang. Hal ini membuat harga naik, sementara daya beli masyarakat turun. Hubungan antara jumlah uang dan inflasi merupakan teori kuantitas uang. Penyebab inflasi yang lain adalah karena permintaan dan penawaran. Selanjutnya ada dampak-dampak dari inflasi. Yang pertama yaitu berkurangnya daya beli. Ketika terjadi inflasi, harga barang dan jasa akan naik sehingga uang yang dimiliki masyarakat memiliki nilai real yang lebih rendah. Masyarakat perlu mengeluarkan lebih banyak uang untuk barang atau jasa yang sama. Yang kedua yaitu suku bunga lebih tinggi. Ketika terjadi inflasi, bank sentral akan meningkatkan suku bunga acuan sebagai usaha untuk mengendalikan inflasi. Kenaikan suku bunga ini akan membuat biaya pinjaman uang bagi konsumen akan meningkat sehingga belanja konsumen akan berkurang. Yang ketiga adalah penyusutan nilai uang. Ketika harga semakin mahal, dampak inflasi akan dirasakan oleh semua orang. Orang-orang tentu perlu membeli makanan dan listrik, tetapi dengan peningkatan harga, pemenuhan kebutuhan hidup semakin sulit. Selanjutnya ada pertumbuhan ekonomi melambat. Dengan berkurangnya nilai uang, masyarakat dan industri bisnis akan lebih berhati-hati dalam pengeluaran dan investasi. Penurunan permintaan konsumen dapat mengancam produksi barang dan jasa. Perekonomian di kancah pasar global juga akan terhambat dengan kurangnya daya saing ekonomi. Harga dalam negeri naik sehingga barang dari negara inflasi menjadi mahal. Kemudian yang terakhir ada tindakan anti-inflasi dapat menyebabkan resesi. Menaikkan suku bunga akan membuat konsumen mengurangi belanjanya karena biaya pinjaman lebih mahal. Hal tersebut akan menghambat bahkan menyebabkan penurunan output ekonomi yang disebut dengan resesi. Selanjutnya ada jenis-jenis inflasi. Inflasi dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Dibagi lagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama yaitu inflasi ringan, yaitu inflasi di bawah 10% setahun. Inflasi sedang, inflasi antara 10% hingga 30% setahun. Kemudian inflasi berat, yaitu inflasi antara 30% hingga 100% setahun. Dan yang terakhir ada inflasi sangat berat, yaitu inflasi di atas 100% setahun. Jenis inflasi yang kedua yaitu jenis inflasi berdasarkan tempat asalnya. Yang pertama ada inflasi dalam negeri atau domestic inflation. Dan yang kedua ada inflasi dari luar negeri atau imported inflation. Baik, itu saja sedikit materi yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to